Halo teman-teman, langsung saja dalam video ini saya akan memaparkan hasil temuan observasi kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, dari hasil temuan-temuan kebahasaan di ruang publik tersebut akan dianalisis dari sisi linguistiknya, kemudian faktor penyebab ketidaktepatan atau kesalahan bahasanya, kemudian dampak yang timbul dari ketidaktepatan atau kesalahan bahasa tersebut, dan juga memberikan solusi atau rekomendasi atas ketidaktepatan dan juga kesalahan berbahasa itu sendiri. Untuk temuan yang pertama yaitu ditemukan papan nama tempat ibadah di ruang publik, tepatnya di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri, yaitu ditemukan penggunaan kata musola. Nah, secara ejaan baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penulisan yang benar itu adalah musala, bukan musola. Nah, kesalahan ini termasuk dalam kesalahan ejaan dan juga diksi, karena bentuk kata yang digunakan itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dan dari sisi keefektifannya, meskipun makna katanya itu masih dapat dipahami oleh masyarakat, namun penggunaan bentuk tidak baku ini tetap dinilai tidak tepat untuk digunakan pada papan informasi publik yang bersifat formal dan juga permanen begitu. Dilihat dari sisi linguistiknya, kesalahan penulisan musola ini terjadi akibat pengaruh serapan bahasa Arab secara fonetis. Jadi kata musala ini berasal dari bahasa Arab yaitu musola yang dalam proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia itu telah mengalami penyelesaian ejaan sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia sehingga ditetapkan menjadi musala. Namun pada praktiknya masyarakat itu lebih terbiasa menggunakan bentuk musola karena mendekati pelafalan aslinya dalam bahasa Arab. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bentuk lisan yang populer dengan bentuk tulis baku yang telah distandarisasi dalam bahasa Indonesia. Untuk faktor kesalahan berbahasa ini itu mungkin bisa dari faktor sosial dan juga budaya, karena penggunaan kata musola itu sudah sangat mengakar dalam kebiasaan masyarakat dan bentuk tersebut dianggap lebih religius dan juga lebih familiar dibandingkan bentuk bakunya, sehingga terus digunakan tanpa mempertimbangkan kaidah bahasa. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam ruang publik, termasuk pada papan nama fasilitas umum dan juga tempat ibadah, dengan memperhatikan kaidah bahasa yang benar. Pada papan penunjuk di lingkungan rumah sakit tersebut ditemukan penggunaan istilah nurse station yang sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketidaktepatan ini termasuk dalam kesalahan diksi karena tidak menggunakan padanan bahasa Indonesia pada ruang publik di Indonesia. Untuk padanan bahasa Indonesia yang sesuai dengan istilah nurse station yaitu pos perawat atau stasiun perawat. Nah, dari segi keefektifannya, meskipun istilah nurse station mungkin dipahami oleh sebagian masyarakat, namun penggunaan bahasa asing secara tunggal dapat menyulitkan pengunjung yang tidak memahami bahasa Inggris, terutama pasien atau pengunjung rumah sakit yang sudah lanjut usia atau masyarakat umum yang tingkat pendidikannya itu masih rendah. Dan jika dilihat dari sisi linguistiknya, penggunaan istilah nurse station terjadi karena adanya dominasi kosakata bahasa Inggris dalam bidang kesehatan. Istilah tersebut sudah sering digunakan dalam dunia medis dan juga pendidikan keperawatan, sehingga dianggap sebagai istilah teknis yang sudah alami digunakan. Selain itu, terjadi juga pergeseran preferensi bahasa, di mana istilah asing dianggap lebih ringkas, profesional, dan juga prestisius dibandingkan padanan bahasa Indonesianya. Akibatnya, bentuk bahasa Inggris lebih dipilih meskipun telah tersedia padanan resmi dalam bahasa Indonesia. Faktor kesalahan berbahasa ini diakibatkan oleh faktor sosial dan juga budaya, karena penggunaan bahasa Inggris di rumah sakit itu sering diasosiasikan dengan standar internasional, modernitas, dan juga profesionalisme layanan kesehatan.
Hal ini membuat institusi kesehatan cenderung menggunakan istilah asing untuk membangun citra tersebut. Selain itu, bisa juga dari faktor teknologi karena banyak referensi, pelatihan medis, dan juga sistem informasi rumah sakit yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga istilah tersebut terbawa dan digunakan langsung dalam penunjuk ruang tanpa proses penerjemahan ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam penamaan fasilitas umum, layanan publik, dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, rumah sakit sebagai institusi layanan publik seharusnya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya, dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa penggunaan bahasa asing di ruang publik itu diperbolehkan, hanya saja sebagai pendamping, bukan sebagai bahasa utama. Pada banner tersebut tertuliskan kalimat hidup itu menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan. Nah, ditemukan beberapa ketidaktepatan bahasa. Pertama dari aspek ejaan. Nah, huruf awal pada kata hidup itu seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Nah, yang kedua dilihat dari aspek tanda bacanya. Setelah kata menunggu itu seharusnya diberi koma sehingga kalimat itu menjadi lebih jelas dan tidak ambigu. Karena tanpa tanda koma, pembaca dapat mengalami kerancuan makna dalam memahami struktur kalimat secara utuh. Ketiga yaitu pada kata salat. Nah, jika dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, salat ini sudah benar sih penyebutannya salat, tapi untuk penulisannya itu tidak memakai H, jadi hanya SALAT saja, tidak SHALAT. Kemudian kesalahan yang terakhir yaitu pada kata disalatkan. Karena disalatkan itu bukan menunjukkan lokasi atau tempat, jadi penulisannya itu seharusnya itu serangkai, tidak terpisah. Jika dilihat dari sisi linguistiknya, kesalahan ini terjadi karena pengaruh bahasa lisan terhadap bahasa tulis. Dalam tuturan lisan, jeda dan intonasi dapat menggantikan fungsi tanda baca, sehingga penutur itu merasa tidak perlu untuk menggunakan koma atau memperhatikan kapitalisasi saat menuliskannya. Nah, selain itu juga terdapat kecenderungan dalam penulisan slogan atau kata bijak untuk lebih mengutamakan estetika visual dibandingkan ketepatan kaidah kebahasaannya. Akibatnya, aturan ejaan dan juga tanda baca sering diabaikan meskipun teks tersebut berada di ruang publik. Untuk faktor kesalahan kebahasaan tersebut bisa jadi dari sosial dan juga budaya, karena masyarakat itu cenderung memaklumi penggunaan bahasa yang tidak baku dalam teks keagamaan atau motivasi, karena fokus utamanya itu dianggap pada pesan moral yang ingin disampaikan, bukan pada kaidah kebahasaan yang digunakan. Jika dilihat dari faktor teknologi itu juga bisa, karena saat pembuatan banner tersebut seringkali dilakukan secara cepat, karena kan biasanya fotokopian itu kan antrinya banyak. Nah, dicetaknya itu secara cepat sehingga tidak melalui proses penyuntingan bahasa atau pemeriksaan kebahasaan yang baik dan benar, sehingga kesalahan tersebut terlanjur dicetak dan juga dipajang di ruang publik. Pada banner tersebut tertuliskan kalimat ayo sholat karena mati tidak ada notifikasi. Nah, kesalahan utama itu terletak pada aspek ejaan dan juga diksi, yaitu penulisan kata sholat yang seharusnya salat. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentuk baku yang benar itu adalah salat. Nah, dilihat dari sisi linguistiknya, kata sholat ini merupakan hasil penyerapan dari bahasa Arab yang telah mengalami penyesuaian ejaan dalam bahasa Indonesia. Namun, bentuk yang sesuai kaidah tersebut belum sepenuhnya dipahami dan juga diterapkan oleh masyarakat dalam konteks tulisan formal di ruang publik. Faktor penyebab kesalahan berbahasa ini bisa dari faktor sosial dan budaya, karena penggunaan bentuk sholat itu sudah sangat lazim dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keagamaan. Nah, bentuk tersebut dianggap lebih familiar dan juga alami, sehingga terus digunakan tanpa merujuk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku, yaitu salat. Nah, padahal peraturan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu
sudah tertera dalam undang-undang dan juga peraturan presiden. Tetapi dalam praktiknya, banner di ruang publik itu masih menggunakan bahasa yang kurang tepat atau bahkan salah. Nah, padahal banner di ruang publik itu seharusnya tidak hanya menyampaikan pesan moral saja, tetapi juga menjadi sarana edukasi kebahasaan bagi masyarakat agar terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Penulisan nama usaha Waroeng Dandang by Ayuti itu dapat dikatakan kurang tepat karena menggunakan ejaan yang tidak baku, campur kode bahasa asing, serta struktur yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kata waroeng itu seharusnya bisa ditulis dengan warung, WARUNG, sesuai dengan KBBI. Nah, sementara penggunaan kata by dan juga ti itu menunjukkan interferensi bahasa Inggris yang ketika dituliskan dengan bahasa Indonesia itu memiliki padanan bahasa Indonesia. Yang by itu bisa digantikan dengan oleh atau milik, dan ti itu digantikan dengan kata teh. Dan secara linguistik, kesalahan ini juga terjadi akibat pengaruh bahasa asing dan anggapan bahwa istilah non-baku itu terdengar lebih modern dan juga menarik. Kemudian faktor penyebab kesalahan bahasa tersebut bisa dilihat dari sisi sosial budaya, psikologis maupun teknologi. Nah, karena penamaan tersebut dipengaruhi oleh tren branding dan juga keinginan pemilik usaha untuk tampil kekinian. Sementara untuk faktor teknologi turut mendorong penggunaan istilah asing yang sering ditemui di media sosial. Dari kelima temuan kesalahan berbahasa di ruang publik tersebut, dampak yang muncul adalah yang pertama, menimbulkan ambiguitas dan juga kebingungan makna bagi masyarakat yang membaca. Kedua, menghambat akses dan kualitas layanan publik terutama bagi pengguna yang tidak memahami istilah asing. Ketiga, melemahkan literasi dan juga kebiasaan berbahasa baku di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, mengurangi martabat dan juga identitas bahasa Indonesia di ruang publik. Untuk solusi yang bisa ditawarkan agar bahasa Indonesia di ruang publik itu bisa baik dan benar dan juga meminimalisir kesalahan dan juga ketidaktepatan. Yang pertama itu bisa menetapkan standar kebahasaan untuk teks di ruang publik sesuai dengan KBBI dan juga EYD 5. Kedua, menerapkan SOP kebahasaan di instansi layanan publik. Ketiga, menyeimbangkan desain visual dan juga ketepatan bahasa pada papan dan juga banner. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi pemeriksa bahasa sebelum dipublikasikan. Demikian analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.